Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas Tecno Pova Neo 2 setelah penggunaan saya selama 1 bulan lebih. Tapi dari itu semua, sebelum saya lanjut, tidak pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua. Khususnya ini buat kamu yang belum subscribe, dong tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Tecno Pova Neo 2 ini menjadi HP yang paling murah ya yang diluncurkan Tecno bersamaan dengan Tecno Pova 4 dan Tecno Pova 4 Pro. Harga jual HP ini dimulai dari 1,5 jutaan atau 1,6 jutaan, tergantung promo. Tapi walaupun HP ini di harga 1 jutaan, Tecno itu masih memberikan teknologi yang terbilang sih agak jadul ya, tapi masih dibutuhkan saat ini, yaitu NFC. Teknologi ini masih sangat jarang kita dapatkan dari HP brand lain. Ditambah lagi kehadiran baterai berkapasitas 7000 mAh menjadikan Tecno Pova Neo 2 menjadi HP termurah dengan kapasitas baterai paling besar. Bukan hanya kapasitas saja yang besar, Tecno memberikan teknologi STS pada baterai sehingga mencegah yang namanya korsleting pada HP. Nggak ada lagi tuh, baterai akan cepat habis saat saya gunakan, terutama saat bermain game. Main game Mobile Legends 2 match brawl selama 22 menit dan 2 match rank selama 39 menit, kapasitas baterainya ini berkurang sebesar 15%. Main Apex Legends sekitar 35 menit, kapasitas baterainya ini berkurang 5%. Pernah juga nih penggunaan santai saya dengan diselingi bermain game Mobile Legends dan Apex Legends ini hampir 2 jam ya. Screen on time ini berhasil tembus 9 jam lebih. Lalu pernah juga dari 44 hingga 25% kapasitas baterainya menghasilkan screen on time ini 3 jam setengah, hampir 3 jam setengah. Dan pernah juga screen on time-nya ini tembus 11 jam. Dengan ini benar-benar pemakaian ini sangat santai. Untuk pengisian daya baterai sudah menggunakan fast charging 18 watt. Membutuhkan waktu 2 jam 33 menit mengisi baterai dari 2 hingga 100%. Dengan kapasitas baterai yang besar, Tecno menyematkan fitur reverse charge pada HP ini ya. Kalau di Tecno itu namanya, sebentar, ketika dicolok akan muncul seperti ini, file transfer dan large current charge. File transfer itu sebagai USB OTG ya. Dan ketika kalian pilih yang di bawah, gadget yang kalian isi akan di sini akan melakukan pengisian di gadgetnya. Semoga kelihatan ya. Ini kelihatan ya. Buat saya sih ini fitur yang bagus dan berguna di suatu waktu yang nggak tahu kapan itu terjadi. Intinya ini hal yang bagus dan sangat jarang ditemukan di HP di kelasnya. Kehadiran baterai yang besar membuat bodi HP ini juga terlihat gemuk, menghasilkan ketebalan 9,6 mm. Bukan hanya di situ saja, ukuran HP ini juga besar. Ini akan bisa menjadi poin kekurangan bagi mereka yang lebih senang menggunakan HP compact. Mengenai desain yang di bawah ini terlihat mirip ya, seperti saudaranya Pova 4 dan Pova 4 Pro. Sama-sama terlihat bagus dan menjadi ciri khas tersendiri. Tapi mengenai finishing glossy yang di bawah ini saya kurang suka ya. Bukan karena mudah meninggalkan noda sidik jari, melainkan pada kualitas yang dibawa itu menurut saya kayaknya sih ini kurang bagus ya. Alasannya HP ini selalu saya pasangkan yang namanya soft case yang sudah tersedia dalam paket penjualan. Tapi ya nggak tahu datangnya dari mana, back cover ini sudah muncul goresan-goresan halus kecil ya. Ini benar-benar halus banget, mungkin nggak akan terlihat di video ini. Jadi saran saya tidak ada salahnya kalian beli screen protector untuk back cover. Bagian yang saya apresiasi dari HP ini pada penempatan sensor sidik jari di sisi kanan menyatu bersama dengan tombol power. Dan bagusnya juga respon baca sensor tersebut terbilang cepat dan akurat. Selain itu, kehadiran dual speaker ini menjadi hal yang bagus dari HP ini. Fitur seperti ini masih sangat jarang loh ditemukan pada HP sekelasnya. Tecno juga menyematkan pengurangan kebisingan AI dengan efek suara stereo DTS. Dengan memilih smart, suara audio yang keluar ini akan menyesuaikan ya. Selain itu, kamu juga bisa mengatur equalizer. Kualitas audio yang dibawa ini termasuk kategori bagus ya untuk di kelasnya. Power yang keluar cukup terdengar kencang dan tidak terlalu cempreng walau saya atur pada volume maksimal.
Walau sebagai HP 1 jutaan, Tecno Pova Neo 2 tetap terlihat kekinian dengan menghadirkan layar model ponchhole. Luas layar 6,82 inch yang dibawa benar-benar terlihat lapang. Layar yang luas dipadu panel IPS LCD dan resolusi HD+ masih memberikan kenyamanan dari sisi visual. Tampilan layar juga terlihat halus berkat refresh rate 90 Hz. Selama penggunaan saya sih nggak pernah menemukan masalah ya pada respon sentuh layar. Kualitas layar yang dibawa jelas memberikan kenyamanan saat saya menikmati konten, salah satunya menonton film. Apalagi nih, kehadiran sertifikasi layar Widefine L1 memberikan kenyamanan saat menikmati streaming film Netflix atau sejenisnya dalam kualitas HD. Sebagai info saja, layar HP ini sudah mendukung multitouch 5 jari. Selain itu, sensasi haptic vibration yang dihadirkan termasuk nyaman juga loh untuk HP 1 jutaan. Terkait perlindungan layar, sampai saat ini saya belum tahu menggunakan pelindung kaca apa. Tapi dalam paket penjualan, Tecno ini berbaik hati memberikan screen protector yang sudah terpasang. Tecno Pova Neo 2 sudah menggunakan software terbaru, Android 12 dengan tampilan antarmuka HiOS v12.0.0. Terkait HiOS itu sendiri ya, beberapa juga ada yang suka dan ada yang tidak suka. Kalau buat saya sih nggak ada masalah, karena HiOS ini memberikan banyak fitur. Memang sih saya akui pada HiOS ini masih ada beberapa fitur yang bisa saya bilang sih perlu adanya perbaikan ya. Jadi ini semua kembali ke penilaian masing-masing. Nah, terkait mengenai update OS ataupun sistem operasi, saya juga nggak tahu nih apakah Tecno termasuk kategori pelit atau tidak ya. Buat kamu pengguna HP Tecno yang sebelum-sebelumnya seperti Tecno Pova 2 misalkan ya, apakah Tecno ini termasuk pelit atau tidak dalam memberikan update sistem operasi? Boleh ya bantu jawab dengan menulisnya di kolom komentar. Di bagian performa, Tecno Pova Neo 2 mengandalkan chipset MediaTek Helio G85. Sebenarnya sih sama ya seperti saya katakan di video unboxing. Sebenarnya sangat disayangkan banget Tecno menghadirkan chipset tersebut ya. Chipset yang dimana chipset tersebut itu keluaran 2 tahunan lalu. Tapi nih, selama saya menggunakan HP ini, ternyata MediaTek Helio G85 masih mumpuni digunakan saat ini. Sepertinya Tecno ini berhasil meraciknya sehingga membuat performa chipset tersebut tetap ngebut meskipun HP ini menggunakan RAM 4GB ya, seperti unit saya ini. Oh ya, untuk varian ini ada 3 ya. Yang pertama RAM 4 dengan storage 64GB, yang kedua RAM 4 dengan storage 128GB, dan yang terakhir RAM 6 dengan storage 128GB. Jadi belilah dengan sesuai kebutuhan penggunaanmu. Kalau menurut saya nih ya, hal-hal yang membuat chipset tersebut masih mumpuni digunakan sampai saat ini nih, seperti yang pertama layarnya ini masih HD+, jadi tidak akan memakan banyak RAM dibanding layar beresolusi Full HD+. Yang kedua itu adanya teknologi MEMS Fusion yang memberikan tambahan virtual hingga 3GB. Ini berlaku untuk varian RAM 4GB, kalau varian RAM 6GB bisa tambah hingga 5GB. Yang ketiga adanya Painter Engine 2.0. Di sini terdapat teknologi game ganda yaitu Painter Game Engine dan Hyper Engine. Untuk memanfaatkan teknologi tersebut, kamu harus mengaktifkan Game Mode. Teknologi Painter Engine akan meningkatkan kinerja CPU dan GPU, sehingga memberikan pengalaman gamenya ini terasa lebih mulus serta tampilan yang bagus. Selain itu, kenyamanan bermain game juga tidak akan terganggu dari yang namanya notifikasi yang masuk. Selama menggunakan HP ini ya, benar ya, main game di HP ini tuh benar-benar terasa lancar ya pada pengaturan yang sesuai tapinya. Yang pertama itu main game Mobile Legends. Ini untuk mainkan game tersebut bukan menjadi masalah HP ini. Game dapat berjalan lancar tanpa kendala apapun pada pengaturan paling tinggi. Lalu di sini saya coba lagi main Apex Legends pada pengaturan grafik high dan frame rate-nya ini normal. Termasuk kategori nyaman juga ketika saya mainkan. Tecno Pova Neo 2 menjadi smartphone gaming di harga 1 jutaan. Biasanya nih ya, satu hal yang diunggulkan dari sebuah smartphone, misalnya saya ambil di Tecno Pova 4 Pro.
Itu bagus dari sisi performa, tapi dikorbankan dari sisi kamera. Tapi nggak tahu kenapa ini menurut pandangan saya loh. Hal itu tidak saya temukan pada kamera Tecno Pova Neo 2. Alasannya menurut saya kamera belakangnya beresolusi 16 megapiksel dan kamera depan 8 megapiksel masuk kategori mampu menghasilkan kualitas foto terbilang bagus untuk HP 1. Seperti ini hasil perekaman video dari kamera belakang Tecno Pova Neo 2 ya. Resolusinya bisa mentok di 2K, tapi saya di sini buatnya resolusi Full HD saja. Sayangnya juga ya, dalam perekaman videonya ini tidak diberikan yang namanya AIS. Bukan sayang sih, hal yang wajar juga sih untuk HP 1 jutaan. Ini hasil perekaman video dari kamera depannya ya. Resolusinya saya buat hanya di 1080p saja. Nah, sebelum rekam itu, baik dari kamera depan maupun belakang, kamu itu bisa mengaktifkan yang namanya Beauty plus efek bokeh. Tapi sayangnya perekaman videonya itu hanya di 720p. Sekarang masuk kesimpulan, selama menggunakan HP ini 1 bulan lebih, saya sih berani mengatakan kalau Tecno Pova Neo 2 menjadi smartphone yang layak untuk dibeli. Karena HP ini benar-benar bagus dengan membawa spesifikasi yang wah hampir di semua bagiannya. Semoga saja ke depan Tecno selalu seperti ini, di mana menghadirkan smartphone dengan spesifikasi yang bagus, tapi harganya juga bersahabat. Buat kalian bagaimana mengenai Tecno Pova Neo 2? Boleh dong untuk sharing dengan menulisnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih ya sudah menonton, dan mohon maaf juga bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Akhir kata saya pamit. Bye.